Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan segera mulaikan ibadah perayaan Jumat Agung kematian Tuhan Yesus, dan dalam ibadah ini juga akan dilaksanakan sakramen perjamuan kudus bagi anggota-anggota Sidi Jemaat. Dan marilah kita hayati salib Yesus melalui peristiwa kematiannya di kayu salib dalam perayaan ibadah hari Jumat Agung dan perjamuan kudus ini. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang telah mati untuk kami orang-orang berdosa. Kita menyanyi dua sahabat lama nomor 222, di Jol Juta, di Jol Juta. Di Jol Juta, di Jol Juta, tergantung Tuhan Yesus supaya dilepaskannya kami dari dosa, kematian ditanggungnya supaya kami luputlah. Di Jol Juta, di Jol Juta, tergantung Tuhan Yesus. Kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Dengarkanlah nas pembimbing di Ibrani 9 ayat 14 berkata, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 361, di salibmu ku sujud. Di salibmu ku sujud, miskin buta dan lemah, Yesus kau harapanku, agar aku selamatlah. Ku percaya padamu, anak domba Golgota. Di salibmu ku sujud, diriku selamatkanlah. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara-saudara, marilah kita pada saat ini merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa.
Inilah kami ya Tuhan, yang sedang beribadah kepadamu di rumah kami masing-masing. Namun kami bersatu hati memuji dan mengagungkan kebesaran dan kedahsyatan kuasa dan kedalaman kasih-Mu. Di perayaan kematian Tuhan Yesus di hari Jumat Agung ini, kami percaya Engkau ada bersama kami dalam persekutuan ibadah ini dan sedang memampukan kami untuk sungguh-sungguh memusatkan hati, pikiran, dan perasaan kami kepadamu ya Tuhan, sebagai alamat ungkapan syukur dan puji-pujian kami. Dan karena kehadiran-Mu, sehingga kami sadar bahwa sesungguhnya kami tak berlayak di hadapan-Mu. Kami berdosa kepadamu ya Tuhan. Kami tidak setia kepadamu. Kami terlalu mengutamakan pikiran, perasaan, kemauan, dan hati kami, walaupun itu bertentangan dengan kehendak-Mu dan menyakiti hati sesama kami. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati. Kami tidak mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Ampuni kami ya Yesus, sebab karena pelanggaran dan dosa kami, sehingga Engkau harus mengalami penderitaan yang sungguh luar biasa dan bahkan mati di kayu salib. Ampuni kami ya Tuhan, yang terlalu banyak hanya mampu menyanyi, hendaklah Kau pikul salib, sementara kami tidak mau memikul salib. Tuhan, mampukan kami untuk tidak hanya menyadari segala kekurangan, kelemahan dan keterbatasan bahkan dosa kami, tapi kami berusaha hidup dalam pertobatan dan dalam pembaharuan sikap. Sehingga ciri khas dari orang-orang yang telah menerima anugerah keselamatan daripada-Mu, karena penderitaan, karena salib dan kematian-Mu, sungguh-sungguh nyata dalam hidup kami, hari lepas hari, yang menyenangkan hati-Mu dan menyenangkan hati sesama kami. Ini doa kami ya Tuhan, dengarlah. Kami sudah sampaikan dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 33, Suaramu Ku Dengar. Suaramu ku dengar, memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Sebagai pelayan Yesus Kristus, saya memberitakan berita anugerah Allah kepada setiap orang yang sambil melihat kepada salib Kristus telah mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Firman Tuhan di Kolose pasal 1 ayat 13 dan 14 berkata, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan
dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. NKB nomor 15, hidup yang penuh berbeban. Saudara-saudara, marilah kita membuka Alkitab dan kita membaca apa yang tertulis di Matius pasal 18 ayat 21 sampai 22 yang merupakan ajakan bagi kita untuk saling mengampuni. Matius 18 ayat 21 dan 22 berkata demikian. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Demikian saudaraku, ajakan bagi kita untuk saling mengampuni. Kita menyanyi NNBT nomor 8, banyak orang suka diampuni. Banyak orang suka diampuni, tapi tidak rela mengampuni. Tak berguna mohon pengampunan jika kita mengeraskan hati. Tapi Yesus Tuhan Maha Kasih mengampuni orang yang berdosa. Jika kita ampuni sesama, kita pun akan diampuninya. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, di perayaan hari kematian-Mu di Jumat Agung ini, kami memuji-muji Engkau. Kiranya Tuhan berkenan
akan ungkapan syukur dan puji-pujian kami. Karena kasih-Mu yang sungguh luar biasa dalam hidup kami. Di mana Engkau rela menderita sengsara, tersalib di atas bukit Golgota, bahkan mati karena dosa-dosa kami. Semua itu Kau lakukan karena kasih-Mu kepada kami yang sungguh agung dan ajaib. Karena itu Engkau berkenan akan persekutuan kami, ungkapan syukur dan puji-pujian kami sebagai respons kami atas kasih-Mu yang sungguh agung dan ajaib itu. Dan di perayaan keselamatan kami ini, karena salib dan kematian-Mu menebus dosa-dosa kami, maka kami mau dibekali oleh Tuhan dengan firman-Mu, agar ciri khas sebagai orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan karena pengorbanan-Mu nyata dalam hidup kami hari lepas hari. Roh Kudus-Mu yang kami percaya ada bersama kami dan sedang membimbing kami dalam ibadah ini. Sekalipun kami ada di rumah masing-masing, kiranya akan menolong kami untuk berkonsentrasi pada mau mendengar dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman diberitakan dan terpatri di hati kami, mengubah hidup kami menjadi orang-orang yang lebih baik lagi. Amin. Baik saudara-saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan di hari Jumat Agung ini, dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Ketua Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Masenji di Minasa, Pendeta Dr. Hein Arina. Firman Tuhan saya akan baca untuk Jumat Agung ini dan perayaan perjamuan kudus dari Injil Matius pasal 27 akan dibaca ayat 45 hingga 56. Dengarkanlah firman Tuhan ini. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabaktani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka yang mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah.
Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani Dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedius. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya di hari Jumat Agung ini, di dalamnya ada perayaan perjamuan kudus, menyampaikan salam kepada seluruh warga gereja Masih Binasa, bahkan masyarakat pada umumnya. Perayaan Jumat Agung di tahun 2020 ini memiliki konteks situasi yang sangat berbeda dibandingkan dengan tahun yang baru kita lewati, 2019. Sekarang ini secara menyeluruh, secara global, kita sementara berada dalam konteks di mana COVID-19 ini menjadi ancaman yang besar bagi dunia ini. Saya percaya dalam perayaan perjamuan kudus, makan roti dan minum anggur di Jumat Agung ini, kita semua dimampukan untuk berefleksi. Kita semua dimampukan untuk dalam kesetiaan iman, mampu untuk hidup dalam satu suasana yang ada keyakinan yang utuh bahwa Yesus yang mati di kayu salib telah membawa penebusan dan pengampunan yang utuh bagi manusia dan dunia ini. Sesungguhnya bicara tentang kematian sifatnya sangat universal. Tetapi kalau kita berbicara tentang kematian Tuhan Yesus, itu tidak bisa dipisahkan dengan proses penebusan dan pengampunan untuk manusia dan dunia ini. Dan penebusan pengampunan yang telah kita alami melalui kematian Tuhan Yesus di kayu salib sungguh-sungguh telah memperlengkapi kita, memampukan kita untuk senantiasa hidup dalam kesucian dan hidup dalam kekudusan. Secara universal kita bicara tentang kematian ini, ketika seseorang meninggal dunia maka selesailah pekerjaannya, usahanya. Tapi kalau kita berbicara tentang kematian Tuhan Yesus, justru yang kita alami ialah melalui kematiannya ini adalah satu pekerjaan yang dikerjakan oleh Yesus. Suatu pekerjaan yang di dalamnya ada forgiveness dan redemption. Ada pengampunan dan penebusan yang utuh. Artinya ada pembebasan, ada pelepasan, ada penyelamatan dari dosa-dosa. Tapi sangat penting bagi kita di Jumat Agung ini, dalam rangkaian kita merayakan perjamuan kudus, makan roti dan minum anggur secara bersama-sama, kita mendengar bahwa kematian Yesus adalah menebus dosa. Kematian Yesus adalah proses penebusan yang utuh bagi manusia dan dunia ini. Tapi yang perlu kita hayati pada perayaan Jumat Agung ini adalah how to practice the forgiveness, how to practice
the redemption. Bagaimana kita tidak hanya memahami tentang pengampunan, bagaimana kita tidak hanya memahami tentang penebusan, tetapi bagaimana kita mempraktekkan penebusan dan pengampunan itu secara utuh bagi kehidupan bersama. Di sanalah the values, nilai daripada forgiveness, nilai daripada pengampunan yang utuh. Tidak hanya understanding kita, pemahaman kita, tidak hanya merumuskan satu teologi, satu doktrin tentang penebusan dan pengampunan melalui kematian Yesus, tapi justru lebih daripada itu ialah how we practice. How can we practice? Bagaimana kita mempraktekkan penebusan dan pengampunan itu supaya betul-betul akan membawa perubahan-perubahan yang sangat fundamental, yang sangat mendasar dalam human attitude, human behavior, perilaku, tindakan daripada manusia. Saudara-saudara, sesungguhnya kematian Yesus adalah suatu wujud nyata daripada unconditional love, suatu kasih yang tidak terbatas yang dinyatakan oleh Allah bagi manusia dan dunia ini melalui Yesus Kristus. Unconditional love ini yang kita terima melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib dapat kita lihat dalam pembacaan yang kita telah baca dalam Matius 27 ayat 45 sampai 56 ini. Terutama bagaimana penghayatan dari para prajurit dan pasukan yang ada pada masa itu. Kita boleh lihat dalam ayatnya yang ke-54, yaitu suatu faith recognition, pengakuan iman yang sangat nyata, yaitu sungguh ia ini adalah anak Allah. Dan kita dalam perayaan perjamuan kudus di Jumat Agung ini, kita diajak sekalian untuk berefleksi, untuk menghayati tentang Yesus adalah sungguh-sungguh anak Allah. Dan salah satu refleksi yang kita akan kerjakan pada perayaan Jumat Agung ini adalah table fellowship, perjamuan kudus, Holy Communion. Dalam perjamuan kudus kita akan makan roti dan minum anggur bersama-sama. Yang memiliki dimensi kekeluargaan, yang memiliki dimensi persaudaraan, persahabatan, yang mampu saling mengampuni, yang mampu saling melayani dan mengasihi satu dengan yang lain. Walaupun dalam perayaan perjamuan kudus kali ini kita akan rayakan di rumah masing-masing, bukan di rumah gereja. Dan ini merupakan tantangan bagi kita juga. Mengapa? Karena sudah sekian lama, tidak hanya berpuluh-puluh tahun, tapi beratus-ratus bahkan beribu-ribu tahun senantiasa melaksanakan perjamuan kudus di rumah gereja. Tapi tahun ini kita merayakan di rumah-rumah. Ada banyak isu, ada banyak pertanyaan. Apakah pertanyaannya bersifat social questions, theological question, pertanyaan bersifat sosial, pertanyaan sosial, atau pertanyaan bersifat teologis? Dan ini harus dijawab oleh gereja. Dan firman Tuhan yang saya sudah bacakan pada hari ini adalah jawaban.
bahwa pewujud nyataan unconditional love. Allah mengasihi dunia ini dengan tidak terbatas. Maka perayaan di rumah, makan roti dan minum anggur di rumah, tidak akan mereduksi, tidak akan mensimplifikan, tidak akan menyederhanakan, tidak akan mengurangi nilai daripada table fellowship, perjamuan kudus bersama. Kita melaksanakan perjamuan kudus di rumah, tidak akan memiskinkan persaudaraan kita, tidak akan memiskinkan persahabatan kita, tidak akan memiskinkan kekeluargaan kita. Saya percaya bahwa sebagai warga gereja Masih Injil Minahasa, melalui pelayanan para penatua, samas, guru agama dan pendeta, baik di kolom maupun di jemaat dan di kategorial Bipra, saya sangat meyakini pendekatan pelayanan pengembalaan, katekisasi, pemuritan telah memperlengkapi warga gereja sehingga dapat melaksanakan perjamuan kudus di rumah dengan hati yang ada ketulusan dan keikhlasan. Yang paling penting saya mau katakan ialah bagaimana kita menerima penebusan dan pengampunan yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus melalui kematiannya di kayu salib. Kita akan mampu merayakan perjamuan kudus, makan roti dan minum anggur ini melalui memiliki niat, memiliki hati, memiliki ketulusan dan keikhlasan untuk mengampuni, untuk melayani dan mengasihi orang lain. Supaya ketika kita makan roti, kita minum anggur, memiliki satu kualitas iman yang betul-betul dapat membawa perubahan-perubahan dalam kehidupan pribadi, keluarga, jemaat, dan masyarakat. Biar kiranya kita dalam kesadaran iman, kita sungguh-sungguh mengungkapkan dari hati yang paling dalam, dari suatu keyakinan iman yang paling dalam, bahwa Yesus Kristus yang mati di kayu salib di Golgota, Ia sungguh adalah anak Allah yang telah membawa penebusan dan pengampunan yang utuh, yang telah memampukan kita untuk hidup hanya mengasihi Tuhan, untuk hidup hanya mengandalkan Tuhan, dan hidup menghadirkan damai sejahtera dalam kehidupan bersama. Saya percaya bahwa tantangan kita ketika kita makan roti dan minum anggur dalam perayaan perjamuan kudus di Jumat Agung ini, di dalam rumah kita, di tetangga kita, di masyarakat kita, kita menyaksikan berbagai rintihan hati yang sangat dalam, penderitaan yang sangat dalam. Ada begitu banyak saudara kita, sahabat kita, keluarga kita yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Ada begitu banyak saudara kita, sahabat kita yang dirumahkan tanpa gaji. Ini satu suasana yang saya katakan rintihan hati yang sangat dalam. Saya yakin melalui makan roti dan minum anggur, melalui pengakuan iman yang nyata bahwa Yesus yang mati di kayu salib adalah sungguh anak Allah, akan mampu memulihkan kita. Melalui meningkatkan kualitas pelayanan diakonal di Jumat Agung ini, kita mau berkorban melihat orang lain. Ini dimensi diakonal yang kuat membantu yang lemah, yang lemah menguatkan yang kuat. Saya mengajak sebagai seorang pendeta, sebagai seorang gembala, sebagai ketua badan pekerja majelis sinode Gereja Masih Injil Minahasa, supaya
para penatua, syamah, guru agama dan pendeta di jemaat-jemaat di wilayah pelayanan gereja Masehi Minahasa sungguh-sungguh mau melakukan tugas panggilan gereja. Di dalamnya adalah upaya diakonia, mampu melihat, menolong, bahkan mengorbankan diri kita sehingga kita boleh melihat saudara-saudara kita yang mengalami pemutusan hubungan kerja, yang dirumahkan tanpa gaji, nilai produksi yang menurun, dan produksi yang sungguh-sungguh tidak dapat menjawab kebutuhan pasar yang ada saat ini. Karena itu saya mengajak warga gereja Masehi Minahasa, bahkan masyarakat yang ada di Sulawesi Utara ini, marilah bersama-sama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, bersama dengan pemerintah, bersama dengan TNI Polri, kita melakukan upaya diakonal, tidak hanya memberi beras, memberi gula, kopi, memberi uang, tapi juga bagaimana kita mau berkorban, mau melaksanakan physical distancing, mau melaksanakan jaga jarak. Dan ini memang sangat sulit bagi kita yang memiliki nilai dan budaya. Kalau ketemu jabat tangan, kalau ketemu kita selalu berpelukan dan melakukan cium kudus. Ini tantangan. Kita pergi bekerja, kita jaga jarak. Tapi kalau kita disiplin, kalau kita mau berkorban, melaksanakan physical distancing secara konsisten, maka ini adalah juga upaya diakonal kita, refleksi iman kita ketika kita makan roti dan minum anggur dalam perayaan perjamuan kudus. Dan ini akan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini, supaya harapan kita semua di waktu yang akan datang, kita boleh bersama di rumah gereja dalam satu meja perjamuan kudus. Kita duduk saling mengampuni, kita duduk saling melayani dan mengasihi satu dengan yang lain, sambil makan roti dan minum anggur, dengan meningkatkan kualitas persaudaraan, kekeluargaan, dan kerukunan. Dengan demikian maka saya meyakini penderitaan dan kematian Tuhan Yesus di kayu salib betul-betul kita refleksikan, betul-betul kita menerima pengampunan penebusan dan kita mempraktekkannya. Dan di sanalah nilai kehadiran kita sebagai orang-orang yang menaruh percaya pada kematian dan kebangkitan Yesus ini. Kita betul-betul membawa pengharapan, membawa penghiburan dan kepastian. Sambil kita rajin baca Alkitab, sambil kita setia berdoa dan giat bekerja dari rumah kita masing-masing. Tuhan Yesus menolong kita semua. Selamat menikmati dan merayakan Jumat Agung dan perjamuan kudus di tahun 2020 ini, sambil meyakini bahwa Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang tidak terbatas dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, dalam ibadah ini bagi anggota Sidih Jemaat akan mengambil bagian dalam perjamuan yang kudus. Tapi sebelumnya mari kita membaca firman Tuhan di 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26 mengenai penetapan perjamuan kudus. Di sana dituliskan begini: sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu,
telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Demikianlah saudara-saudara, kita akan makan roti dan minum dari cawan untuk memberikan puji-pujian dan mengucap syukur kepada Dia yang telah menyerahkan tubuhnya bagi kita. Oleh Roh Kudus kita mengambil bagian dalam persekutuan dengan Dia, dan sambil menanti-nantikan kerajaan Allah, sekarang ini telah memperoleh kehidupan kekal dan kedudukan sebagai anak dalam kemuliaan. Bahkan sebagai anggota satu tubuh telah bersekutu seorang dengan yang lain dalam kasih yang sungguh. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus oleh Roh Kudus menolong kita. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah, Bapa kami dalam Yesus Kristus yang berkarya dalam kuasa Roh Kudus, kami terus memuji-muji Engkau karena kasih setiamu juga terus Kau alirkan bagaikan sungai siang dan malam tak henti-hentinya mengalir di kehidupan kami. Bahkan Kau tidak saja beri kami kehidupan, tapi beri kami kemampuan menjalani hari-hari hidup dengan segala kenyataan yang kami jumpai di perjalanan hidup kami. Karena itu kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, yang juga secara khusus telah mengantar kami boleh berada pada perayaan keselamatan bagi kami, di mana Engkau ya Yesus rela tidak saja menderita sengsara, pikul salib, tapi kemudian mati di atas kayu salib di Bukit Golgota untuk menebus dosa-dosa kami. Sungguh agung dan ajaib kasih-Mu ya Tuhan. Tidak ada kasih yang dapat dibandingkan dengan kasih-Mu. Engkau rela mengorbankan diri demi untuk membebaskan kami dari kuasa dosa dan maut, dan mengaruniakan kami kehidupan yang penuh selamat, kehidupan kekal, sehingga kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Tuhan, kiranya perayaan Jumat Agung ini sungguh-sungguh akan membawa kehidupan yang baru bagi kami, hidup yang berubah, hidup yang bertumbuh dalam iman, hidup yang semakin setia kepada Tuhan, semakin taat kepada Tuhan, sungguh-sungguh mengandalkan Engkau, mengutamakan Engkau dalam perjalanan dan perjuangan hidup kami. Tolonglah kami ya Tuhan untuk terus berada di jalan-jalan-Mu. Dan di perayaan Jumat Agung ini, kami anggota-anggota Sidh Jamaat akan juga merealisasikan antara lain janji kami ketika diteguhkan menjadi anggota Sidh Jamaat,
beberapa waktu yang lalu, di mana kami akan dengan rajin mengambil bagian makan roti dan minum anggur di setiap kali ada perjamuan kudus. Di sana mau mengingatkan pada kami tentang karya selamat yang telah Engkau kerjakan, ya Yesus, di mana Engkau rela mengorbankan diri untuk keselamatan kami. Berilah kiranya roti dan anggur yang akan masuk dalam tubuh kami akan sungguh-sungguh mengokohkan iman kami kepadamu. Sehingga dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan bagaimanapun yang muncul dalam kehidupan kami adalah sesuai dengan kehendak-Mu. Kami menjadi berkat bagi sesama. Kami memancarkan kemuliaan daripada Tuhan. Ya Bapa, buatlah kami tetap teguh di dalam Engkau. Tetap bersemangat menjalani hidup sekalipun tantangan dan pergumulan selalu saja datang dalam kehidupan kami. Buatlah agar hidup kami boleh menjadi berkat bagi sesama. Tidak mudah putus asa, apalagi hilang pengharapan. Tuhan, kami bersyukur atas berkat-berkat yang Engkau terus berikan kepada kami, memenuhi kebutuhan hidup kami. Engkau menjaga dan memelihara kami, ya Tuhan, menghindarkan kami dari segala mara bahaya, termasuk ancaman virus corona yang sedang mengancam penduduk bumi ini. Tolonglah kami, ya Tuhan, lindungi kami, jaga dan pelihara kami, selimuti kami dengan kuasa-Mu, agar segala sakit penyakit, segala virus yang mematikan tidak mudah masuk dan menjangkiti kami. Berdoa kami untuk mereka yang telah terjangkit dengan virus tersebut. Beri mereka kemampuan, kekebalan tubuh, sehingga mereka boleh disembuhkan dengan juga upaya para medis untuk menyembuhkan sakit penyakit yang masuk di dalam tubuh mereka. Kiranya dengan kuasa-Mu juga, ya Tuhan, tidak hanya memutus mata rantai penyebaran virus corona, tetapi mematikan virus ini. Kami berdoa kiranya Tuhan mematahkan niat jahat dari orang-orang yang mau mengambil keuntungan atas wabah ini. Kami berdoa khususnya untuk pemerintah kami, lebih khusus lagi Presiden kami, Bapak Joko Widodo, bersama Wakil Presiden, para Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Wali Kota, Wakil Wali Kota, Bupati dan Wakil Bupati, dan semua jajaran pemerintahan yang ada, serta para medis, kiranya diberi hikmat oleh Tuhan dalam mereka berupaya bersama-sama dengan seluruh masyarakat mengatasi wabah ini. Berdoa untuk Indonesia kami agar tetap dalam kendali Tuhan. Damai sejahtera-Mu, ya Tuhan Yesus, senantiasa meliputi bangsa kami. Engkau memberkati juga seluruh pelayanan gereja-Mu, para pelayan khusus yang ada, khususnya pelayan khusus yang ada di jamaat ini. Musafir Keleak, kiranya semangat melayani, sukacita melayani, senantiasa mewarnai mereka.
dalam topangan sepenuhnya dari seluruh jemaat, program-program yang membangun kehidupan berjemaat sungguh-sungguh nyata dalam hidup jemaat-Mu. Diberkatilah ya Tuhan semua yang telah berperan dalam pelaksanaan ibadah ini. Pemain musik atau keyboardis, para penyanyi, memegang LCD, dan semua yang telah terlibat dalam ibadah ini. Diberkati Tuhan pribadi maupun rumah tangga mereka masing-masing. Diberkatilah juga persembahan yang telah kami berikan, baik yang telah ditaruh di sampul-sampul persembahan ataupun persembahan lainnya. Tuhan berkati dapat dimanfaatkan untuk menopang pelayanan gereja-Mu. Akhirnya kami berserah kepada-Mu saja. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Ini doa syukur dan permohonan kami sudah sampaikan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita masuk pada perayaan perjamuan kudus. Undangan bagi kita sebagai anggota sidi jemaat untuk mengarahkan hati kepada Tuhan. Dan agar supaya kita dikenyangkan dengan roti surga, yakni Yesus Kristus, maka janganlah hati kita melekat pada roti dan anggur yang akan dinikmati sebentar, melainkan hendaklah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan Yesus Kristus di sorga, pengantara kita kepada Bapa. Marilah, karena meja perjamuan Tuhan sudah sedia. Roti atau hosti atau apapun yang saudara-saudara siapkan untuk dinikmati dalam perjamuan ini, semua itu adalah tanda persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Ambillah. Dan makanlah. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dikorbankan untuk keampunan segala dosa kita.
anggur, atau mungkin juga air guraka, atau saraba, atau saguer, atau lain-lain yang saudara-saudara siapkan untuk diminum dalam perjamuan kudus ini adalah tanda persekutuan kita dengan darah Kristus. Ambillah. Dan minumlah. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah tertumpah untuk membasuh segala dosa kita. Jemaat Yesus Kristus, setelah kita makan roti dan minum anggur dalam ibadah hari Jumat Agung ini, maka marilah kita masuk dalam ungkapan syukur kepada Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Demikian pujian-pujian kita kepada Tuhan. Pada saat ini persembahan hendak diberikan. Sementara persembahan diberi, kita menyanyi NKB nomor 34 ayat 1. Setiamu Tuhanku tiada bertara. Setiamu Tuhanku tiada bertara, di kala sukar
Kita berdoa. Syukur, pujian dan hormat dipersembahkan kepadamu ya Bapa di sorga, karena perayaan perjamuan kudus sebagai tanda pemeliharaanmu bagi kami sebagai anak-anakmu dapat kami laksanakan bersama saat ini. Tuntun, kuatkan dan hiburkan kami menghadapi tantangan dan pergumulan hidup melalui Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita masuk pada bagian akhir ibadah ini, diundang saudara-saudara berdiri. Kita menyanyi NKB nomor 83, Nun di Bukit yang Jauh. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dipersilakan duduk. Ibadah kita telah selesai dan selamat menghayati hari kematian Kristus di Jumat Agung ini. Tuhan memberkati. Shalom.